luar biasa. Pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan tetap terus devotion mencari Tuhan. Kita akan terus tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita mau terus siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Oke, Mem Ana. Iya, Mem Ella. Kemarin itu, hari ini kan tanggal 6 nih, 6 Mei. Tanggal 2 Mei itu hari apa ya? Hari apa ya? Hari Minggu sih tepatnya. Oh, Tapi iya ya. Mem Ana, tanggal 2 Mei itu adalah hari yang penting buat bangsa Indonesia. Kira-kira Mem Ana tahu nggak? Apa ya? Oh iya, Hari Pendidikan, Mem Ella. Hari Pendidikan Iya. Hari Pendidikan Nasional, anak-anak, betul sekali. Hari Pendidikan Nasional di Indonesia itu diperingati tanggal 2 Mei. Kalau menurut Mem Ana, Iya, Mem Ella. pendidikan itu penting nggak sih? Sangat penting, Mem Ella. Sangat penting ya. Supaya kita bisa jadi berkat. Kalau kita dididik Betul. jadi pinter. Iya, jadi pintar, jadi cerdas, supaya kita nggak jadi budak kebodohan. Iya, kalau di Alkitab dikatakan kalau kita ini bodoh, kita akan seperti budak, seperti orang yang dibelenggu dengan kebodohan. Makanya bangsa kita bersyukur kepada Tuhan karena Hari Pendidikan itu diperingati untuk apa? Mengingatkan kita semua bahwa pendidikan itu penting, belajar itu penting, dididik itu penting, diajar itu penting. Biar pinter ya, jadi berkat ya. Biar cerdas dan kita jadi berkat. Oke, hari ini kita akan terus siapkan hati kita untuk devotion. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur ada di bangsa Indonesia Tuhan, yang memperingati, yang mengerti arti pentingnya pendidikan. Dan kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau belajar dididik, kami mau belajar Tuhan, lewat setiap apapun yang kami alami hari-hari ini. Buat setiap kami, anak-anak-Mu, walaupun mereka masih kecil Tuhan, biar mereka belajar sendiri dengan Engkau, dididik sendiri berjalan dengan Engkau, supaya mereka jadi orang-orang yang mengenal Tuhan dari sejak kecil, dan hidup mereka pasti akan jadi berkat buat banyak orang, bahkan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami pagi hari ini, hidup kami, segenap hati kami, hidup kami mau taruh di atas mezbah-Mu, di kaki-Mu Tuhan. Bentuklah, jamalah seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyenangkan Engkau, memuji Engkau, dan belajar firman-Mu lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau nyanyi anak-anak. Pujian ini berkata, Tuhan, ini aku datang dan aku berdoa kepadamu. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita mau siapkan hati kita biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun anak-anak berada, kita semua berada, Dia hadir menjamah hidup kita. Amin. Mari siapkan hatimu, tutup matamu. Tuhan, ini aku datang dan berdoa. Sembah Dia Tuhan, Tuhan. Ini aku datang dan berdoa. Bukan mama papa,
Tapi nggak. Terbilang. Kita harus bersuka cita. Ya. Karena Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Kalau anak-anak bisa lihat yang bantuin Memela dan anak main musik di sini juga ketawa-ketawa dan kita nggak apa-apa ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bergembira karena hati yang gembira adalah obatnya. Aduh. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, ngomong ya. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita berlagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita siap-siap, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadirannya, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Siap-siap bersuka. Hey, 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 hey. Di dalam Tuhan. Kami mau bersuka. Hey, 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 hey. Di dalam Tuhan kita akan bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan.
siapkan hati kita pagi hari ini sekali lagi. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Belajar bawa hatimu menyembah Tuhan, bawa hidupmu menyembah Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kakinya. Serahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita, kita taruh di bawah kakinya, di atas mezbahnya, sesuatu yang besar Dia akan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari anak-anak, siapkan hatimu. Kita mau katakan, Yesus, kami puja Engkau, kami sembah Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Mari anak-anak, belajar terus dengan segenap hati inginkan Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah-tengah kami pagi ini, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
segenap hati kita dan segenap hidup kita. Dari sejak kecilmu, dari masa sekarang, belajar datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Senangkan hatinya dengan kau datang di bawah kakinya. Pagi hari ini belajar sebentar anak-anak. Datang di bawah kakinya. Cium kakinya. Peluk Bapa kita yang baik, Tuhan kita Yesus yang baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta. Datang kepada Dia. Kalau hati anak-anak mungkin banyak sekali yang mau disampaikan, kemarahan apapun yang mungkin anak-anak tidak bisa cerita kepada siapa. Hari ini datang ke Tuhan. Pagi hari ini datang kepada Dia yang mau mendengarkan semua keluh kesahmu, semua apapun yang mau kau sampaikan. Bicara kepada Tuhan. Jujur kepada Dia. Kalau kau marah, kalau kau sakit hati, kalau kau benci, kalau kau iri, kalau kau dendam, apapun yang sedang kau rasakan pagi hari ini, belajar datang di bawah kakinya. Tanpa siapapun tahu, datang di bawah kakinya dan bicara kepada Dia. Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita dan terus mau mendengarkan setiap seruan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau jamah setiap hati anak-anak. Kau yang lebih mengerti apa yang sedang mereka rasakan hari-hari ini. Semua kebosanan, semua keterikatan, semua Tuhan yang mereka sedang hadapi, yang orang lain tidak pernah tahu Tuhan, tapi Engkau tahu. Mari hari ini Tuhan jamah hati kami, ubahkan hidup kami, dan bicara dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau hadir dalam hidup kami, firman Engkau katakan dalam hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dipulihkan. Kami jadi anak-anak yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan biar nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bicara Tuhan lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini, tapi juga urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga kami terima firman-Mu dengan hati kami yang sungguh-sungguh mau Tuhan haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga firman dan kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami, membebaskan kami dari semua belenggu apapun yang mengikat hidup kami dan anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami akan diberkati, hidup kami akan diberkati, karena Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat dan kami sudah berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam devotion kali ini. Mister harap semuanya dalam kondisi sehat, kalian bahagia. Ya, Mister tahu kalian rindu untuk sekolah kembali, betul? Untuk bisa bermain bersama. Tetapi Tuhan masih izinkan kita mengalami pandemi, kita belum boleh sekolah, berkumpul kembali. Kita masih bisa sekolah interaksi melalui pembelajaran daring. Oke, dan kita akan mulai devotion kali ini. Kita akan berbicara menggali sesuatu yang ada dari diri kita. Apa itu, Mister? Apa yang ada dalam diri kita? Apa yang Tuhan sudah berikan, tanamkan dalam diri setiap orang. Nanti Mister akan ambil contoh dari Alkitab. Dua orang yang mengalami suatu keajaiban di mana Tuhan menanamkan di dalamnya untuk dimunculkan dan itu menjadi berkat yang luar biasa bagi umat Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita akan awali devotion kali ini dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari lepas hari Engkau selalu berkati kami. Dan terutama kami bersyukur Engkau mengasihi kami boleh hidup sampai detik hari ini. Dan terima kasih untuk setiap anugerah-Mu ya Tuhan.
apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk semuanya itu. Dan kami bersyukur hari ini kami mau devotion ya Tuhan. Kami untuk mau mengerti lebih dalam lagi apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengembangkannya menjadi seperti yang Kau mau untuk kepujian, kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Roh Kudus urapi kami ketika kami akan devotion hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan buka pertama dalam Keluaran pasal yang ke-31. Mister akan baca dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesianya. Oke, dalam bahasa Inggrisnya Keluaran pasal 31 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Oke, dikatakan, "Then the Lord said to Moses, See, I have chosen Bezalel son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah, and I fill him with the Spirit of God, with wisdom and with understanding, with knowledge and with all kinds of skills, to make artistic design for work in gold, silver and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kind of craft. Moreover, I have appointed Oholiab son of Ahisamach of the tribe of Dan to help him. Also I have given ability to all the skilled worker to make everything I have commanded you." Oke, sampai di sini dulu. Kita lihat dari versi bahasa Indonesianya. Keluaran 31 ayat yang pertama, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Oholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, kisah ini berlatar belakang orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, di padang gurun. Pada saat itu Alkitab mencatat ada sekitar 3 juta orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan, dan mereka harus melewati padang gurun. Di padang gurun itu Tuhan memerintahkan Musa mendirikan bait Allah atau kemah suci. Dan untuk itu diperlukan pekerjaan yang luar biasa, keahlian yang luar biasa. Tuhan tunjukkan desainnya kepada Musa, bagaimana detail pembuatan kemah suci. Bukan suatu hal yang mudah. Bisa kalian bayang budak itu bekerja kasar. Waktu itu orang Israel sebelum keluar, orang Israel diperbudak sampai 400 tahun. Mereka diperbudak untuk membangun kota bagi orang Mesir. Mereka menjadi kuli batu, membuat batu bata yang besar-besar untuk membangun kota. Mana sempat itu belajar? Tidak ada. Budak tidak boleh belajar. Dan ketika di padang gurun ini, Tuhan memerintahkan bangun kemah suci dengan begitu detailnya kepada Musa, dan segala ornamennya. Kalau nanti kita sempat lihat gambaran tentang kemah suci, tentang peralatannya, tentang kaki dianya, tentang tabut perjanjiannya, tentang berbagai piring bokornya, mesbahnya, detail kemahnya itu sangat luar biasa. Kalau dipikir secara logika, tidak mungkin budak itu membangun seperti itu, membuat seperti itu. Itu butuh keahlian yang sangat luar biasa. Tetapi di ayat ini, dari sekitar 3 juta orang itu, Tuhan milih 2 orang, yaitu siapa? Bezalel dan Oholiab. Dan yang sangat ajaib adalah mereka dilengkapi Tuhan. Tuhan menurunkan rohnya kepada 2 orang ini, sehingga mereka ketika roh Tuhan itu turun, mereka memiliki berbagai keahlian untuk mengerjakan keterampilan, baik dari emas, perak, memotong batu permata, mengukir kayu, menenun
tenunan, membuat tenunan, jahitan, sehingga membuat kemah bagus. Bisa bayangkan kalian itu? Bezalel menguasai berbagai keahlian itu. Dalam waktu sebentar dia menjadi seorang ahli dalam segala macam bidang tadi. Mengukir berbagai ukiran dari emas, mencetak dan mengukirnya, mengukir berbagai benda, membentuk berbagai benda dari perak, juga dari perunggu, juga membuat berbagai bentuk ukiran dari kayu, membuat berbagai macam sulaman, tenunan. Itu keahlian yang luar biasa. Suatu hal kalau kita ingin belajar itu butuh waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, untuk mempelajari semuanya sampai menjadi seorang yang ahli. Tetapi Bezalel dan Aholiab mendapat karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, Roh Tuhan turun atas mereka, dan mereka bisa menguasai, mengerjakan semuanya itu dengan sangat ahli. Bayangkan mereka harus membuat, dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka harus membuat kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian. Juga mereka harus membuat perabotan kemah, yaitu meja, perkakas-perkakas kandil dari emas murni, juga mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakar dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, juga pakaian jabatan imam, juga untuk imam dan anak-anaknya, juga membuat campuran minyak ukupan, wangi-wangian yang tepat. Dan Bezalel dan Aholiab harus membuat semuanya itu. Butuh waktu, seperti Mister bilang tadi, ketelitian, banyak waktu untuk belajar. Mister pernah membaca sebuah buku. Dalam dunia ini bisa dikategorikan hanya 3, yaitu orang sangat berbakat, cukup berbakat, tidak berbakat. Orang yang sangat berbakat ini, dia secara alamiah punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, mempelajari sesuatu dengan cepat. Misalnya orang berbakat melukis, dia hanya belajar sebentar, sekali belajar dia langsung bisa melukis dan sangat bagus. Karena dia sangat dari kecil, dari lahirnya dia sudah sangat berbakat dari alamnya, dari kandungan dia sudah sangat berbakat, dikaruniai bakat yang luar biasa. Yang kedua, cukup berbakat, mungkin bisa melukis, tapi butuh latihan lebih keras, latihan berulang-ulang, mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dia bisa berlatih untuk bisa menjadi seperti yang berbakat ini, sangat berbakat ini. Yang ketiga, orang yang tidak berbakat, dia tidak punya bakat untuk melukis, tapi ia ingin bisa melukis. Apakah bisa? Bisa. Apa yang diperlukan? Belajar lebih keras dari yang kedua dan yang pertama. Belajar tekun, berlatih, maka dia akan bisa melukis. Meskipun mungkin tidak akan sebaik yang pertama atau yang kedua. Tetapi jika yang punya bakat bagus ini dari lahir sudah berbakat, tidak pernah berlatih sama sekali, maka dia akan kalah bagus lukisan dari yang kedua maupun yang ketiga. Tetapi Bezalel dan Aholiab ini berbeda. Mereka punya keahlian itu bukan karena belajar, bukan karena berlatih, tapi kenapa? Roh Allah turun atas mereka. Loh, Mister, kok bisa otomatis seperti itu? Bagaimana mungkin? Jangan lupa kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ingat, manusia dibentuk Tuhan. Kalau ketika Tuhan menciptakan matahari, bumi, planet, juga menciptakan tanaman, binatang, dan segala macamnya, Tuhan berfirman, dan dari dalam tanah keluar pohon-pohon binatang. Oke. Tapi ketika manusia, Tuhan membentuk secara khusus dengan tangannya. Detail Tuhan bentuk. Ketika menciptakan Adam, Tuhan membentuk itu, dan Tuhan hembuskan nafasnya sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, ketika Tuhan hembuskan nafas ini, Tuhan menanamkan sesuatu di dalam manusia. Dan itu yang harus manusia terus gali untuk bisa mencapai destiny, tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan itu, ada berbagai keahlian dan skill, kemampuan, pengetahuan yang Tuhan masukkan dalam manusia untuk memperlengkapi manusia dalam menjalani hidup.
Itu ada yang bisa otomatis keluar, misalnya mempertahankan hidup, kalian makan, minum, dan lainnya. Tapi juga ada yang harus digali, terus digali, dan dipelajari. Kalau kita lihat juga dalam perumpamaan talenta dalam Matius pasal ke-25, Tuhan mengatakan tentang kerajaan Allah, tentang talenta dalam perumpamaan ini bisa berarti uang, investasi, tapi bisa berarti juga bakat atau kemampuan. Nah, dikatakan demikian, sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mencayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi Tuhan memberikan itu masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan iri ketika ada teman kita yang memiliki bakat lebih daripada 1. Dia bisa melukis dan bagus, dia bisa bernyanyi dan suara yang bagus, dia bisa bermain musik dan bagus. Sementara kita hanya bisa menggambar biasa-biasa saja, menyanyi ya pas-pasan, bermain musik hanya ala kadarnya. Jangan iri, semuanya Tuhan beri sesuai dengan kesanggupannya. Lalu apakah dengan itu Tuhan tidak mengasihi kita, lebih mengasihi dia, sehingga Tuhan beri dia lebih banyak, lebih baik? Tidak. Kenapa? Tuhan memberi sesuai dengan porsinya masing-masing, di mana kemudian sesuai dengan destininya masing-masing. Apa yang harus dikembangkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sedih, jangan iri dan bakat orang lain. Gali, kenali diri kita. Kalau kita ingin belajar sesuatu dan kita memang rindu untuk bisa itu, kembali lihat Bezalel dan Oholiab tadi. Mereka memiliki keahlian ketika Roh Allah turun dalam hidup mereka. Kalau ingin suatu keahlian, bakat, minta Tuhan, Tuhan turunkan roh keahlian ini kepadaku. Bermain musik, bernyanyi, menulis cerita, menggambar, melukis, apa yang kalian inginkan untuk kalian kembangkan. Dan ingat, semuanya itu bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kemegahan diri. Kembalikan semuanya itu untuk kepujian kemuliaan Tuhan. Seperti tadi, Bezalel, Oholiab diberi keahlian bukan untuk kesombongan mereka, tapi untuk membangun bait Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Kembali lagi, perumpamaan talenta. Hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya 5 talenta, 2 talenta mengembangkannya dan sangat luar biasa, menghasilkan 2 kali lipat dan dikembalikan ke tuannya kembali. Sedangkan hamba yang jahat yang hanya dapat 1 talenta karena iri, dia menyembunyikan dan dia tidak mengembangkan. Jadi itu diberi Tuhan sebagai hamba yang jahat. Apa talentamu hari ini? Suara bagus, bisa melukis, menggambar, bisa menulis cerita, bermain musik, atau keterampilan menjahit, kalian berbakat dalam memasak, atau keterampilan yang lain. Kembangkan itu secara maksimal supaya tidak didapati sebagai hamba yang jahat karena mendiamkan bakat itu. Mister suka melukis, terutama melukis dan pensil, dan Mister berlatih sampai hari ini. Setiap pulang kerja sore hari biasanya Mister olahraga sebentar, dan Mister akan meluangkan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk berlatih melukis menggunakan pensil. Mister berlatih setiap hari. Bapak Mister kan tidak jadi guru seni, kenapa harus menggambar? Pertama, bagi Mister, menggambar itu membangkitkan rasa lain, mengembangkan bakat talenta lain yang Tuhan beri kepada Mister. Dari kecil Mister suka menggambar. Meskipun Mister tidak mendapat pendidikan formal gambar, pelatihan atau kursus, tapi Mister berlatih sendiri. Mister mengembangkannya sendiri semaksimal mungkin. Mister hanya ingin bertanggung jawab. Tuhan izinkan Mister suka gambar, maka Mister kembangkan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Belajar secara otodidak, membeli buku teknik menggambar dan menggambar. Mister juga suka memuji Tuhan meskipun dengan suara yang lari sana lari sini, bermain musik yang kurang pas, tapi Mister belajar di kamar pada malam hari, sore hari gitu ya. Mister sendirian main musik, main gitar, main sendiri, hanya untuk memuji Tuhan, untuk sendiri. Mister pengen bisa bermain musik atau Mister berlatih
berlatih. Mister bisa pengen menggambar, Mister berlatih setiap hari. Mister juga suka memasak. Kan tuh Mister punya buku masak setebel ini. Mister kalau hari libur panjang, libur sekolah panjang, Mister suka memasak, mencoba resep masakan, menggali apa yang Tuhan beri. Pada dasarnya otak kita sama. Oke, seperti Mister bilang tadi, 3 golongan: sangat berbakat, cukup berbakat, kurang berbakat. Semuanya Tuhan kasih keahlian pikiran yang sama. Tinggal kita menggali dan mengembangkan semaksimal. Mister masak bisa, Mister memperbaiki elektronik bisa, tapi tidak ahli. Bermain musik bisa, meskipun tidak ahli juga. Menggambar bisa, tidak ahli juga. Kemudian mengoperasikan komputer, program-program bisa, tapi juga tidak ahli, karena semuanya otodidak, belajar sendiri. Karena Mister, yaitu yang tadi Mister sadari, Tuhan tanamkan banyak dalam diri setiap kita, tinggal kita gali, kita kembangkan. Dan Mister percaya, dari apa yang Mister pelajari, Mister latih, Mister kembangkan, suatu saat Tuhan akan bisa pakai untuk memberkati sesama dan memuliakan nama Tuhan. Tujuan Mister hanya itu. Bukan Mister ingin sok-sokan jago, wow, pintar melukis, pintar musik, pintar apa. Enggak. Bagi Mister, ketika Mister mengembangkan itu, Mister yang berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau izinkan hamba untuk belajar semuanya ini. Silahkan Engkau pakai. Kapan dan di mana Engkau pakai untuk kemuliaan. Itu aja yang Mister katakan. Jadi kalau sekarang Mister bisa terus menggambar, berlatih, olahraga, masak, Tuhan izinkan semua. Entah kapan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu terserah Tuhan. Yang bagian Mister adalah terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih. Itu bagian Mister. Nah, Mister harap kalian juga demikian. Apalagi kalian masih sangat muda. Kembangkan, gali terus bakat, kenali diri kalian, bakat kalian apa. Salah satu yang Mister sukai dari kecil, yang paling menonjol adalah bahasa. Mister suka bahasa Inggris. Karena impian Mister bisa ke luar negeri, bisa mempraktekkan itu, dan juga bisa untuk pelayanan. Dan Tuhan izinkan semuanya terjadi. Bahasa Inggris Mister bisa masuk kuliah jurusan bahasa Inggris, mengembangkannya, juga bisa tinggal di luar negeri meskipun hanya sebentar, juga memakai itu untuk pelayanan. Tuhan pakai semuanya. Jadi apa yang Mister sukai? Apakah Mister berbakat bahasa Inggris? Tidak. Mister tidak berbakat. Mister mungkin termasuk golongan yang ketiga, tidak berbakat tapi suka belajar. Nah itu dia. Salah satu teman Mister waktu SMA ngomong terus terang kepada Mister, kamu itu bukan orang pinter, tapi kamu itu orang rajin belajar, karena itu kamu bisa. Dan Mister bilang, iya. Kenapa ya? Karena sejak Mister masih SD, Mister harus belajar lebih keras, lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Karena daya ingat Mister itu kurang bagus. Kalau anak lain mungkin bagi kalian ya, baca sehalaman satu paragraf ini, sekali baca kalian bisa ingat detail. Tapi kalau Mister tidak, Mister harus baca 10 kali baru Mister ingat ini apa maksudnya, jalur ceritanya bagaimana, 10 kali. Jadi kalau Mister harus belajar lebih lama dari orang lain. Dan itu Mister jalani dari SD, dari kelas 2 SD. Setiap jam 7 sampai jam 9 malam itu adalah waktu Mister belajar. Setiap hari, entah itu besoknya ada ulangan atau tidak, Mister akan belajar setiap hari. Terutama untuk mata pelajaran hafalan dan matematika yang berat-berat itu. Dan itu berlanjut sampai Mister kuliah, lulus SMA. Setiap jam 7 malam sampai jam 9 malam Mister akan masuk kamar, Mister akan belajar setiap hari. Entah itu ada orang tua, entah tidak. Karena Mister sadar, kalau Mister tidak belajar, blank, semuanya lupa belajar. Baru kemudian ketika masuk kuliah tahun kedua, Mister berdoa kepada Tuhan, kok hamba harus baca 10 kali baru bisa hafal? Anugerahi hamba, baca 2 kali, cukup 2 kali, hamba hafal. Dan Tuhan kabulkan. Tahun kedua Mister kuliah, dalam anugerah Tuhan, Mister tidak perlu baca sampai 10 kali, tapi cukup 2 kali, Mister sudah bisa menyerap banyak. Dan sampai kuliah, sampai S2 pun, Mister tetap sama polanya. Jam 7 sampai jam 9 malam,
Mister belajar, tidak mau diganggu. Di kamar Mister semua radio mati, semua musik mati. Yang ada hanya Mister dan buku pelajaran. Setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Itu Mister jalani dari waktu Mister SD kelas 2 SD sampai Mister S2. Karena Mister sadar, Mister bukan orang kelompok pertama, kelompok yang sangat berbakat, atau kelompok yang cukup berbakat. Bukan, Mister adalah orang tidak berbakat. Musik tidak berbakat. Karena itu Mister latihan sampai sekarang pun masih harus pegang buku dengan akord gitarnya untuk nyanyi. Nyanyi suara, Mister tidak berbakat karena Mister tidak bisa mengempaskan antara suara dan kunci. Tapi minimal Mister bisa nyanyi untuk diri sendiri dan ketika memuji Tuhan. Nah itu. Menggambar, Mister minimal bisa gambar untuk meluangkan waktu, mengisi waktu dan positif. Memasak, minimal Mister bisa masak untuk dinikmati keluarga, tidak untuk dijual di restoran. Ya, minimal untuk keluarga. Itu yang Mister kembangkan. Ayo, Mister ajak apa bakat kalian? Gali. Kalau kalian punya cita-cita ingin jadi pelukis, latih dari sekarang. Minta hikmat, minta roh Tuhan turun untuk kalian bisa menjadi melukis yang bagus. Jangan malas. Jangan minta roh Tuhan turun, setelah itu kalian tidak berlatih. Konyol itu namanya, sia-sia. Minta roh keahlian dari Tuhan dan berlatihlah di situ. Pengen bermain musik ya bagus, minta keahlian dari Tuhan, latih bermain musik. Pengen suara yang bagus untuk menjadi penyanyi, muji Tuhan, minta roh pujian, roh penyembahan dari Tuhan, dan berlatih setiap saat. Terus ayo kembangkan terus bakat kalian. Kalian masih muda, kalian masih sangat bisa berkembang terus, dan Mister yakin suatu saat kalian akan jadi orang-orang berbakat yang luar biasa, yang akan tampil memuliakan nama Tuhan dengan bakat dan talenta kalian. Oke? Ayo kenali diri, kenali bakat kalian, kembangkan bakat kalian. Oke, mari kita akhir devotion ini, kita mau tutup dan doa, dan kita akan doa secara khusus untuk roh Tuhan turun atas kalian, bakat kalian. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devotion kali ini, membukakan jalanan kami tentang bakat akan hidup kami hari ini Tuhan. Apa yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami Tuhan, saat ini Tuhan. Oke, kalian semuanya doa, tumpang tangan di atas kepala kalian. Mister akan berdoa untuk kalian. Tumpang tangan kalian ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hamba mohon setiap anak-anakmu itu turunkan roh keahlian, sebutkan, minta bakat apa yang ingin kalian kembangkan di hadirat Tuhan. Ayo minta, ayo minta, ayo minta, ayo minta. Minta bakat apa yang ingin kalian minta dari Tuhan, ingin kalian kembangkan. Tuhan, Engkau lihat hati anak-anakmu ini Tuhan. Mereka merindukan bakat-bakat talenta yang dari Engkau untuk mereka kembangkan kepujian kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati, turun. Ayo Tuhan, turunkan roh keahlian ke anak-anakmu, turunkan roh keahlian ke anak-anakmu Tuhan. Turun Tuhan. Penuhi anak-anakmu dan roh keahlian seperti yang mereka rindukan dan yang Engkau mau untuk mereka mencapai destininya ya Tuhan. Terima kasih, dan terus kuatkan mereka Tuhan. Roh Kudus penuhi mereka ketekunan, ketelatian, kesabaran, terus berlatih dalam keahlian yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri untuk kembangkan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau kembalikan semua bakat dan talenta ini hanya untuk kepujian kemuliaan saja ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, amin. Kita akhiri devotion kali ini, dan Mister harap kalian mulai sekarang mengenali bakat dan talenta kalian. Kembangkan terus. Doa, minta roh Tuhan turun atas kalian. Oke? Dan terus belajar, meskipun masih daring, pembelajaran daring, terus belajar. Jangan bermalas-malasan. Sampai terus doa juga, sampai semuanya pulih, dan kita bisa kembali berkumpul di sekolah, belajar kembali. Dan kita bisa mengembangkan talenta kalian lebih lagi. Oke? Dadah, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dah.